Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera, Shalom, Salam Pancasila. Kepada yang terhormat Bapak Purbojati selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta teman-teman yang saya cintai dan pemirsa yang saya hormati. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safina Indira Salwa dengan NIM 21030214049 dari kelas 2021E Program Studi Matematika UNESA. Saya berasal dari Kota Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Norma hukum yaitu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sedangkan norma moral yaitu sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang, baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, dan susila atau tidak susila. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama, nilai, norma, dan moral. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri. Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kemudian mengambil keputusan. Keputusan tersebut merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan indah atau tidak indah. Menurut Max Keller, nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya. Yang pertama ada nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan, yang menyebabkan orang lain senang dan tidak senang. Yang kedua ada nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan manusia, misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. Yang ketiga, nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan, misalnya keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Noto Nagoro membagi nilai menjadi tiga. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat membedakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani dibagi menjadi yang pertama, nilai kebenaran yang bersumber dari akal, yaitu rasio, budi, dan cipta manusia. Yang kedua, nilai keindahan atau estetis, yaitu yang bersumber pada unsur perasaan atau estetis dan rasa manusia. Yang ketiga, nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kehendak atau will dan karsa manusia. Yang keempat, nilai religius, yaitu yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Menurut Natonegoro, nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai-nilai material dan nilai vital merupakan sistematika hierarkis dari sila 1 sampai 5 sebagai tujuan. Nilai dikelompokkan menjadi tiga macam. Yang pertama, nilai dasar atau ontologis, yaitu hakikat, esensi, intisari, atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut yang bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu, misalnya hakikat Tuhan dan hakikat manusia. Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai itu bersifat mutlak karena hakikat Tuhan adalah kuasa prima, sehingga segala sesuatu diciptakan atau berasal dari Tuhan. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu sebagai pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Namun, jika nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan,
kebijaksanaan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan nyata. Hubungan nilai, norma, dan moral. Moral adalah suatu ajaran, wejangan, patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi manusia yang baik. Korelasinya yakni nilai merupakan bagian dari norma, norma merupakan ajaran, dan moral adalah aplikasi dari moral. Definisi etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Pengertian etika antara lain yang pertama, etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Yang kedua, etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Yang ketiga, etika secara umum merupakan suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggungan jawab moral. Pembagian etika. Yang pertama, etika umum yaitu etika yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus yaitu etika yang membahas prinsip-prinsip itu di dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus meliputi beberapa hal. Yang pertama, etika individual, yaitu yang membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial, yaitu yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. Yang kedua, pengertian etika politik. Etika politik merupakan filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Dengan kata lain, etika politik merupakan prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Definisi etika politik antara lain yang pertama, secara substantif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari subjek atau pelaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Yang kedua, definisi politik berasal dari politik, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau bermacam-macam kegiatan dalam suatu proses penentuan tujuan dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Yang ketiga, definisi politik berasal dari polisi, yang artinya kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, dimensi politik kehidupan manusia. Dimensi politis manusia merupakan dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut politis adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Dimensi politis ini sendiri mempunyai dua segi fundamental yang saling melengkapi, sesuai dengan dua kemampuan fundamental manusia, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak, inilah yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Dalam kehidupan manusia, jaminan atas kebebasan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial, sulit untuk dilaksanakan, karena terjadinya benturan kepentingan di antara mereka, sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah, manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itulah yang disebut sebagai negara. Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat dari kejadian tertentu. Akan tetapi, hal itu dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun sebaliknya, jika manusia tidak bermoral, maka ia tidak akan peduli dengan orang lain. Yang keempat, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in, artinya tidak, dan divided artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan raga. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genetis dan faktor
Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial antara lain, yang pertama, manusia tunduk pada aturan dan norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial antara lain yang pertama imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, dan yang keempat simpati. Berbagai paham antropologi filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia dari kacamata yang berbeda. Paham individualisme yang merupakan bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya, dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa, maupun negara, dasar ontologis ini menjadi dasar moral politik negara. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Sedangkan paham kolektivisme yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme mendasarkan kepada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Yang kelima, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber moralitas utama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, termasuk moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan, dan hak asasi warga negara, harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, sila pertama merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia. Implementasi nilai-nilai sila pertama menekankan pada prinsip bahwa moralitas dan spiritualis keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Dalam demokrasi yang berketuhanan, kekuasaan diletakkan di bawah Tuhan dan rakyat. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritual atau vertikal transendental dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Dengan KWU Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 21. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat sila kemanusiaan terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sila kedua ini memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara, sehingga menuntut warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 21. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan hakikat Indonesia, yaitu satu kebangsaan dan satu cita-cita politik, serta sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Para pejabat negara harus mampu menjaga etika politik dengan menggali intisari sila persatuan yang telah menancapkan satu tujuan dan satu cita-cita politik kebangsaan. Menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkupan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 22. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan negara, di mana segala kewajiban, kewenangan, dan kekuasaan harus sesuai kehendak rakyat. Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif
legislatif, dan yudikatif, serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Cita-cita kedaulatan rakyat mengakar kuat dalam sejarah politik di Indonesia. Untuk itu, segala kekuatan dalam masyarakat tanpa pandang bulu harus diberi akses dalam proses pengambilan keputusan. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dengan KWU Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 22. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan legitimasi hukum dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara yang menunjukkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam visi negara ini yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan hendaknya dapat mewujudkan keadilan sosial. Dengan KWU Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 22. Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Fungsi pelindung rakyat tidak berjalan sesuai komitmen. Keadaban publik yang hancur inilah yang seringkali merusak wajah hukum, budaya, pendidikan, dan agama. Rusaknya sendi-sendi ini membuat wajah masa depan bangsa ini kabur. Sebuah kekaburan yang disebabkan karena etika tidak dijadikan acuan dalam kehidupan politik. Akibatnya, kebijakan dasar kehidupan bangsa seperti keberadaban, responsibilitas, keadilan, dan integritas runtuh. Sudah saatnya etika politik bangsa ini mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang dapat dijabarkan sebagai berikut. KU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019 Pendidikan Pancasila Penerbit UNESA University Press Anggota IKAPI ISBN 9786024490379 halaman 220. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan menekankan prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial. Nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai ketuhanan yang positif yang digali dari nilai-nilai profesi agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan, keadilan, dan persaudaraan. Dengan penempatan sila ketuhanan di atas sila-sila yang lain, politik negara mendapatkan akar kerohanian dan dasar moral yang kuat. Dengan demikian, etika politik yang dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa akan menempatkan fungsi kontrol bagi para penyelenggara negara dan para politisi bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi spirit nilai-nilai spiritual kita dalam bertindak dan berperilaku. KU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019 Pendidikan Pancasila Penerbit UNESA University Press Anggota IKAPI ISBN 9786024490379 halaman 220 sampai 222. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan ini menuntut insan warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Dengan berdasarkan budi pekerti yang luhur tersebut, setidaknya dapat menjadi dasar dalam menjaga etika politik dan moral bangsa. Setiap tindakan dan perilaku insan warga negara akan selalu berpedoman pada dasar-dasar kemanusiaan. Perilaku beradab dan berperi kemanusiaan akan menjadi standar perilaku bagi warga bangsa dan para penyelenggara politik kenegaraan di Indonesia. Dengan KU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019 Pendidikan Pancasila Penerbit UNESA University Press Anggota IKAPI ISBN 9786024490379 halaman 222 sampai 223. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Persatuan berarti utuh dan tidak terpecah-pecah.
persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Hakikat persatuan kebangsaan adalah untuk menyatukan semua unsur-unsur kemajemukan bangsa. Maka secara otomatis akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hal yang dapat dilakukan adalah membangun jiwa dan etika politik kenegaraan yang cocok dengan karakter kebangsaan guna mengatasi segala bentuk paham politik golongan dan perseorangan yang menjadi faktor pemecah bangsa. Dengan KU Pendidikan Pancasila, Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 97864490379, halaman 223 sampai 224. Yang keempat, sila kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Maka, dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan kata lain harus memiliki legitimasi demokrasi. Dengan dimuliakannya aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik di lembaga perwakilan, rakyat juga dituntut untuk menjadi warga negara yang bijaksana, yang memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya. Tim MKU Pendidikan Pancasila, Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit University Press, anggota IKAPI, SBN 97864490379, halaman 224 sampai 227. Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan merupakan wujud yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok peri kemanusiaan, simbol persatuan, mantra kedaulatan rakyat. Dengan etika politik dan imperatif moral, sila keadilan sosial diharapkan mampu untuk mencapai tujuan nasional kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil makmur, adil dan sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan KU Pendidikan Pancasila, Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 97862449039, halaman 227 sampai 228. Kesimpulan, maka sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma, baik norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan yang pertama, asas legalitas atau legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, disahkan dan dijalankan secara demokratis atau legitimasi demokratis. Yang ketiga, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya, atau legitimasi moral. Cita-cita saya adalah menjadi pebisnis. Untuk menjadi pebisnis yang baik, dibutuhkan ilmu yang cukup supaya mampu bersaing di dunia kerja nantinya. Selain itu, pebisnis yang baik adalah pebisnis yang taat pada hukum dan tidak bertentangan dengan ideologi negara. Oleh karena itu, saya pribadi ingin menjadi pebisnis yang tidak melanggar hukum, norma maupun bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Daftar Pustaka Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 97862449039, halaman 1 sampai 296. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.